Bicaralah, karena hanya dengan bicara, kamu dapat mengubah sesuatu. Halo, saya Ronald Tagalung. Pada video kali ini, saya akan sharing dengan Anda tentang mengapa sih kita butuh belajar untuk berbicara. Kita tahu bersama bahwa ketika kita berbicara, maka itu tidak secara otomatis membuat orang mendengar kita. Ketika orang mendengarkan kita saat berbicara, itu juga tidak secara otomatis, secara pasti, membuat orang mengerti apa yang kita sampaikan. Dan ketika orang mengerti apa yang kita sampaikan, juga tidak menjamin bahwa apa yang kita sampaikan tersebut itu disetujui. Dan ketika apa yang kita sampaikan disetujui, juga tidak ada garansi bahwa apa yang kita sampaikan itu akan diikuti. Dan orang berubah dengan apa yang kita lakukan. Sehingga jika kita bicara saja, tidak bisa menjamin bahwa orang akan berubah dengan apa yang kita sampaikan, orang akan melakukan apa yang kita minta, orang akan kemudian tergerak dengan apa yang kita inspirasikan. Bagaimana jika kita tidak bicara? Nah, Jamil Ajaini di dalam bukunya menuliskan bahwa ada setidaknya 5 manfaat ketika kita belajar berbicara. Apa saja itu? Yang pertama adalah untuk self-improvement, kemudian untuk bagaimana kita bisa mengubah orang, yang ketiga adalah untuk networking, keempat itu bisa menjadi sebuah pasif pahala, dan yang kelima adalah untuk making money, menciptakan mesin uang. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah untuk self-improvement. Saat kita berlatih berbicara, maka sesungguhnya kita sedang melakukan sebuah self-improvement, sebuah peningkatan di dalam diri, peningkatan dalam hal kualitas, peningkatan dalam hal kapasitas, peningkatan dalam hal kemampuan diri. Sehingga ketika kita belajar berbicara, khususnya belajar public speaking, maka kita akan menemukan ada beberapa area di dalam kehidupan kita yang juga itu ikut improve. Tidak hanya sekedar kemampuan kita bicara, tetapi misalnya confidence kita, kepercayaan diri kita pun ikut meningkat. Kemudian ketika confidence kita meningkat, apa yang terjadi? Energi kita pun menjadi lebih besar di dalam setiap melakukan sesuatu. Optimisme kita pun meningkat. Kemudian kita menjadi tertarik untuk belajar hal-hal baru, ya, untuk kemudian menguasai hal-hal baru, dan pada akhirnya kita menjadi pribadi yang terus bertumbuh, terus maju, terus menjadi lebih baik. Dalam kehidupan ini tidak ada yang lebih penting selain kita bagaimana memastikan diri kita terus ada improvement, terus ada peningkatan, terus ada perbaikan. Karena ketika dalam kehidupan ini kita tidak melakukan peningkatan, maka yang terjadi kita akan kemudian digilas oleh perubahan dan ditinggalkan oleh mereka-mereka yang terus melakukan sebuah kemajuan. Yang kedua, manfaat dari belajar berbicara yaitu untuk mengubah orang. Mau tidak mau, suka tidak suka, dalam setiap harinya kita senantiasa berusaha untuk mengubah orang. Mengubah orang bukan dalam konteks misalnya mempengaruhi perilakunya, mempengaruhi sifatnya, tapi dalam berbagai macam konteks, bahkan yang paling sederhana. Contoh misalnya ketika kita berkomunikasi dengan sahabat kita ngobrol dengannya, dan satu ketika tibalah jam makan siang. Nah, saat makan siang, maka apa yang terjadi? Ya, Anda menawarkan, oke, kita makan bakso yuk. Teman Anda menawarkan, enggak, kita makan nasi goreng aja. Nah, maka siapa yang punya kemampuan baik di dalam berbicara, meyakinkan orang lain,
maka dia yang akan kemudian bisa mengubah orang lain. Kalau Anda adalah orang itu, maka bisa jadi itu. Teman Anda akhirnya kemudian mau untuk ikut dengan Anda makan bakso di siang itu. Tapi kalau kemudian teman Anda jauh lebih baik di dalam berbicara, berkomunikasi, maka yang terjadi Anda mungkin akan ikut mengikuti apa yang kemudian yang menjadi ajakan teman Anda. Dalam konteks lainnya, misalnya bagi orang tua, setiap saat itu senantiasa ketika berkomunikasi dengan anak, minta anak untuk makan, minta anak untuk membersihkan tempat tidurnya, minta anak untuk mengerjakan PR, maka itu sebenarnya adalah sebuah komunikasi yang tujuannya satu, adalah untuk mengubah orang lain, agar kemudian melakukan apa yang kita harapkan, melakukan apa yang kita inginkan. Ketika misalnya kita berkomunikasi di hadapan teman-teman, di mana kita mungkin menyampaikan ide dan gagasan kita. Maka ketika kita menyampaikan ide dan gagasan, sebenarnya pada saat itu kita sedang berusaha untuk apa? Mengubah mereka. Mengubah mereka untuk pada awalnya tidak mengetahui ide yang kita sampaikan, untuk kemudian tahu ide tersebut, dan tidak hanya sekedar tahu, tapi kemudian menyetujui dan melakukan apa yang kita harapkan mereka lakukan. So, pada prinsipnya adalah belajar berbicara. Artinya kita belajar untuk bagaimana terus meningkatkan kemampuan kita untuk mengubah orang. Dan belajar berbicara di depan umum atau public speaking, artinya kita sedang belajar bagaimana berbicara untuk bisa mengubah banyak orang. Agar semakin banyak kebaikan yang bisa dilakukan, agar semakin banyak manfaat yang bisa kita berikan kepada orang lain. Nah, yang ketiga, manfaat dari berbicara itu adalah meningkatkan networking. Saya punya pengalaman ketika beberapa kesempatan diminta untuk mewakili pimpinan tempat saya dulu bekerja untuk rapat-rapat yang itu dihadiri oleh juga pimpinan-pimpinan tapi di perusahaan yang berbeda ataupun dari instansi yang berbeda. Nah, yang menarik adalah ketika saya tampil dan kemudian berbicara di hadapan orang-orang yang kemudian itu saya katakan mereka adalah orang dengan level di atas saya, karena mereka adalah pimpinan perusahaan, pimpinan instansi, pimpinan lembaga, dan saya hanyalah perwakilan dari perusahaan yang saya wakili. Maka yang terjadi ketika mereka melihat saya berbicara, ketika mereka melihat saya menyampaikan ide dan gagasan, ini akhirnya membuka network saya itu, membuka jaringan saya, membuka relasi saya, sehingga akhirnya kemudian membantu saya untuk punya networking yang lebih luas, yang lebih berkualitas. Nah, ketika Anda berbicara, apalagi Anda berbicara di hadapan banyak orang, maka saat Anda berbicara, Anda akan mengirimkan sebuah impresi, sebuah kesan kepada orang-orang di sekitar, dan ketika kesan itu positif, inilah yang kemudian yang akan mengundang mereka untuk mau membangun relationship dengan Anda. Inilah yang akan kemudian membuka jalan Anda untuk memiliki sebuah networking yang lebih luas lagi. Berbicara bisa memperluas silaturahim Anda. Ketika Anda berbicara dan mahir berbicara, tidak bisa dipungkiri. Nanti akan ada tawaran-tawaran dari orang lain untuk Anda datang ke komunitas mereka, ke tempat mereka, sekedar berbagi, sekedar menginspirasi, ataupun misalnya mungkin mengajar. Dan itu adalah networking yang sangat baik untuk dimiliki. Kemudian, yang keempat, yaitu adalah ketika kita belajar berbicara, kita akan mendapatkan yang namanya pasif pahala. Ya. Salah satu amal yang kemudian bisa membuat kita mendapatkan pahala, mendapatkan kebaikan secara terus-menerus adalah ilmu yang bermanfaat. Bayangkan ketika Anda berbicara di depan banyak orang, Anda membagikan ilmu, Anda membagikan motivasi kepada mereka, Anda membagikan sebuah keterampilan, Anda membagikan sebuah cara melakukan amalan baik.
Maka yang terjadi ketika mereka mengaplikasikan ilmu tersebut, mereka mengaplikasikan apa yang Anda ajarkan, ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Ketika ilmu itu tidak hanya bermanfaat buat mereka, tapi bermanfaat buat orang lain, maka ibaratnya Anda pun akan mendapat aliran pahala dari kebaikan yang Anda telah lakukan ketika Anda berbagi dengan cara berbicara. Dan yang terakhir, berbicara itu akan sangat membantu Anda untuk memiliki income lain ketika Anda seorang yang sudah bekerja ataupun punya bisnis. Kenapa? Karena ketika Anda punya keterampilan di dalam berbicara, keterampilan di dalam memotivasi, menginspirasi, ataupun berbagi ilmu dengan orang lain, maka ini akan menjadi sumber untuk bagaimana Anda menciptakan sebuah mesin uang. Anda akan diminta untuk berbicara, mengisi seminar, mengisi pelatihan, mengisi workshop, ataupun Anda bisa misalnya mungkin membuat sebuah rekaman dan kemudian rekaman itu menjadi sebuah e-course yang tentunya itu bisa menjadi mesin uang untuk Anda. Demikian 5 hal yang bisa menjadi manfaat ketika Anda belajar berbicara. Dan ketika Anda mampu menguasai itu, maka yakinlah bahwa akan ada perubahan positif di dalam diri Anda. Yang pertama, berbicara itu bisa meningkatkan self-improvement kita. Kemudian yang kedua adalah berbicara itu bisa membantu Anda untuk mengubah orang. Yang ketiga, berbicara akan membantu Anda memperluas, memperbesar networking. Keempat adalah menjadi sebuah pasif pahala bagi Anda karena ilmu yang Anda bagikan kepada orang lain. Dan yang kelima, ini menjadi sebuah mesin uang bagi Anda. Oke, silakan jika ada hal yang ingin Anda tanyakan, Anda bisa tuliskan di kolom komentar. Dan pastikan Anda sudah subscribe channel ini. Jika belum, silakan subscribe. Akan ada selalu video baru untuk Anda agar Anda bisa meningkatkan kemampuan Anda di dalam bagaimana mengembangkan diri, meningkatkan kepercayaan diri dan keterampilan di dalam berbicara, baik dengan orang lain maupun dengan orang banyak. Saya Ronald Tagalung, salam sukses selalu.